langsung lempar pertanyaan. Kalau kalian bisa, kalian sebutkan namanya, baru Bapak catat. Nah, baru kalian sebutkan zatnya apa gitu ya. Untuk yang baru masuk, silakan tuliskan dulu nama kalian di kolom komentar ya. Oke, kita mulai. Siapkan juga, misalkan kalau ada alat tulis, nanti Bapak akan share juga sebenarnya PowerPoint-nya di Google Classroom ya. Berikut juga sama videonya. Kalau videonya mungkin kita akan lebih jelas lagi. Kalau PowerPoint masih ada yang potong-potongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak ingatkan lagi, untuk yang belum absen, silakan absen terlebih dahulu. Dan kita akan mulai, yaitu pembahasan zat aditif. Nah, sebenarnya di pembahasan ini ada dua. Ada zat aditif sama ada zat adiktif. Jadi ada yang pakai K ya. Adiktif sama aditif. Nah, kali ini kita akan fokus ke zat aditifnya ini. Nah, kalau zat adiktif itu zat-zat yang kayak di dalam rokok, alkohol, dan yang lain-lain. Jadi kita fokusin dulu ke zat aditif. Oke. Kelihatan presentasi Bapak? Kelihatan Pak. Ya, Kelihatan Pak. Kelihatan. iya. Kelihatan, Pak. Kita akan bahas zat aditif. Zat aditif ini yang biasanya digunakan di tukang jualan, ya, ataupun bisa kalian membuat kue gitu. Nah, ini zat aditif salah satu yang alami yaitu adalah lengkuas. Kunyit juga bisa. Kita lihat, dan biasanya kalau kita lihat dari gambar di sini ada berbagai macam warna yang menarik baik di kue maupun di minuman. Dan tentunya pasti kalian mencium ada aroma rasa ya, penyedap sebutannya. Seperti itu. Dan bahkan di dalam kue juga ada pemanis. Ada pemanis alami dan juga ada pemanis buatan. Ada pewarna alami, ada pewarna buatan. Nah, zat aditif itu merupakan bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke makanan atau minuman dalam jumlah kecil saat pembuatan makanan. Kalau kalian tahu, bukan obat ya, apa namanya, pewarna makanan, kalau misalkan ditambahin terlalu banyak itu akan pahit. Tetapi kalau emang sekedar jumlahnya kecil itu nggak akan pahit. Ya soalnya Bapak pernah nyobain sendiri, kalau ditambahin banyak tuh rasanya pahit gitu. Nah, begitu juga dengan minum-minuman nih. Minuman, kalau kalian sering kayak minum Marimas, yang lain-lain, itu kan berwarna ya. Nah, warna ini ada yang digunakan zat aditifnya, seperti itu. Sekarang, tujuan penggunaan zat aditif, yaitu memperbaiki penampilan. Seperti gambar tadi ya, bagaimana dunia makanan ya, kalau nggak ada pewarna. Ada yang hanya hitam doang ataupun coklat seperti ini, tidak ada menarik-menariknya ya, jadi kesannya monoton aja gitu. Nah, jadi penggunaan zat aditif ini adalah memperbaiki penampilan. Yang selanjutnya adalah cita rasa. Cita rasa ini kita bisa buatnya dari gula, entah itu gula pasir ataupun gula aren. Selanjutnya adalah tekstur. Nah, tekstur, kalian tahu agar-agar? Tahu agar-agar? Nah, di agar-agar itu teksturnya kan kenyal. Begitu juga di permen karet ya, yaitu tekstur. Sekarang kita lanjut lagi, tujuannya adalah aroma. Aroma kayak daun pandan ya. Dia bisa memperbaiki penampilan, merubah warna menjadi hijau dan juga aromanya yang enak gitu ya, wangi pandan. Selanjutnya adalah memperpanjang daya simpan. Ada yang tahu nggak daya simpan seperti apa? Kalau kalian lihat daging dimasukin ke kulkas ya, akan bertahan lama kan? Bertahan lama. Ya. Ada lagi ikan asap. Ada yang tahu ikan asap? Tahu.
Nah, Oh, nggak tahu. ikan asap juga itu mempunyai daya simpan yang lama. Itu tapi kan pembakaran. Ada lagi nih yang biasanya asin-asin buat makanan laut. Apa itu? Garam. Garam. Iya. Jadi ada juga garam buat di ikan asin. Nah, ikan asin itu bertahan lama karena dia ada garamnya seperti itu. Bahkan ya Firaun deh yang udah lama banget ya. Itu kan terawetkan oleh garam seperti itu. Nah, makanya penggunaan garam itu sebagai zat aditif juga memperpanjang daya simpan seperti itu. Nah, selanjutnya berdasarkan asalnya. Kalau tadi penggunaannya ya sekarang asalnya. Kita lanjut. Ada yang alami dan juga ada yang buatan. Yang alami yang berasal dari pepohonan, bahkan ada yang dari akar ya, kayak kunyit, jahe, itu kan warna kuningnya dari alam. Ada juga yang buatan. Nah, yang buatan ini yang diteliti oleh manusia. Ya, ini berdasarkan asalnya. Kalau berdasarkan fungsinya, yaitu ada pewarna, pemanis, pengawet, penyedap, pemberi aroma, pengental, dan pengemulsi. Nah, pengental ini itu terkait dengan agar ya, agar-agar ya, agar-agar sama ada yang tahu permen karet? Nah, permen karet ini termasuk ke arah zat aditif pengental dan senyawanya disebut dengan GAM, GUM ya. Makanya ada bacaan kalau permen karet itu gami. Itu sebenarnya dari senyawa kimianya yaitu GAM ya. Nah, pengemulsi itu kayak keju ya. Itu ada dua campuran bahan yang bisa berubah menjadi padat gitu. Nah, selanjutnya kita akan bahas satu-satu ya dari pewarna nih ya. Dari pewarna dulu. Ada yang alami dan juga ada yang buatan. Kalau warna kuning pada alam ya, itu ada kunyit. Ada lagi nggak yang tahu warna orange? Ada yang tahu warna orange dari mana kalau dari alam? Tidak. Apa satu lagi nih selain kunyit yang biasanya hampir-hampir sama? Jahe. Jahe. Jahe, iya jahe bisa. Satu lagi yang biasa hampir sama kayak daging rendang. Lengkuas. Iya, lengkuas ya. Nah, itu pewarna-pewarna alami ya. Makanya iya, biasanya kan tuh salah makan ya daging, malah makan lengkuas. Nah, selanjutnya ternyata di dalam buatan pun manusia bisa nih namanya adalah tetrazin. Ini kayak gini ya. Kalau kalian beli di pasaran, tetrazin ini seperti ini. Dan dia pasti ada bacaan nih sertifikat color. Itu adalah zat alami, zat buatan yang bisa buat makanan. Ya, jadi kalau misalkan kalian ngelihat pewarna nggak ada bacaan kayak gini, ya jangan dimakan ya. Selanjutnya warna hijau, daun suji. Ya, ada lagi warna hijau. Selain warna daun suji apa? Yang biasanya buat cincau. Cincau. Pandan. Iya, pandan. Apa lagi? Ada lagi nggak warna hijau? Apa cuman segitu doang? Ya, jadi ada daun suji, ada daun pandan. Ya, itu yang biasanya kita gunakan. Nah, selanjutnya kalau misalkan dibuatkan, yaitu ada hijau, terbuat dari fast green FCV. Kayak gini ya, bentuknya adalah serbuk. Yang kuning juga sebenarnya serbuk ya, namanya juga buatan serbuk. Jadi seperti itu. Nah, buah naga ini adalah buat warna merah ya. Nah, kalau di buatan itu merahnya adalah aluret esi. Ada lagi nih warna merah, apalagi coba buah yang bisa berwarna merah. Strawberry. Strawberry ya. Kalau yang ungu apa? Anggur. 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 Anggur ya. Amer. Jangan. Lanjut. Kita lanjut lagi. Jadi kalau misalkan di buatan pewarna ini ya, itu ada sertifikat untuk kesehatan kita yaitu adalah Permite Color atau sertifikat color. Jadi kalau kalian lihat-lihat nih atau iseng-iseng di pasar, lihat yang nggak ada ininya, sebisa mungkin jangan ya. Harus ada bacaan Permite Color atau Certified Color. Seperti itu.
Nah, kita lanjut lagi ke pemanis. Pemanis ada yang gula pasir, ada gula aren, ada gula kelapa. Nah, ciri-ciri yang pemanis alami mudah banget. Yaitu kalau ada semut, ya. Kalian lihat kalau misalkan ada semut, itu pemanis alami. Dan jika buatan, itu kayak aspartam. Manis, iya, lebih daripada gula. Karena dia buatan. Jadi manisnya lebih daripada gula biasanya kalau buatan. Sama kayak biang gula, ya. Biang gula, walaupun gula pasir manis, tapi itu lebih manis lagi biang gulanya. Seperti itu. Dan yang buatan lagi ada sakarin. Nah, sakarin ini juga sama, gula buatan, ya. Manisnya lebih manis daripada aspartam. Jadi aspartam manis, askarin lebih manis lagi sakarin, ya. Seperti itu. Nah, ini itu biasanya kadarnya sedikit, nggak mungkin banyak gitu ya. Kita lanjut lagi. Pengawet. Ya, kayak tadi Bapak bilang, pengawet itu kayak mumi Firaun, ya, yang ditenggelamkan. Ada yang dari garam diawetkan dan yang lain-lain. Mari kita lihat. Pengawet ada yang namanya natrium nitrat, atau kalau kimianya senyawanya itu namanya NaNO3. Ya, itu fungsinya untuk apa pengawetnya? Untuk daging, ya, biar awet, dan juga untuk keju. Nah, jadi natrium nitrat ini berfungsi untuk daging sama keju. Kalau misalkan dia propionik acid, ya, atau asid ini sama dengan asam, ya. Kalau dalam kimia asid ini asam, ya. Itu berfungsi untuk mengawetkan apa ini? Roti, ya. Walaupun roti jangka waktunya terlalu pendek, tapi dia ada pengawetnya. Nah, kalau roti nggak ada pengawetnya, mungkin sehari jadi itu langsung ada jamuran warna hitam biasanya, ya. Nah, kalau kita lihat lagi dipanggang, ya, ada roti panggang. Itu juga salah satu metode dari pengawetan. Ada tuh roti, ya, yang keras, yang biasanya buat cemilan. Nah, itu juga dipengawetkan. Metodenya apa aja? Tadi yang Bapak bilang, ikan asin, ya, itu pengasinan, tentu saja untuk bertahan lebih lama. Ada lagi adalah pemanis, ya, pemanis. Biasanya ini manis-manisan. Kalau kalian lihat di toko-toko makanan, ada tuh pemanisan kayak pemanisan pala, itu buat pengawetan sebenarnya. Pengasapan, ya, pengasapan juga sama untuk ikan, ya, ikan yang diasapkan. Biasanya untuk bakterinya itu dikurangi. Selanjutnya adalah pemanasan dan pendinginan. Selanjutnya adalah pengeringan. Pendinginan mungkin udah terbiasa, ya, di kulkas biasanya. Makan makanan, entah itu sayuran ataupun daging, biasanya taruh di kulkas. Oke. Selanjutnya, penyedap, MSG, atau biasa disebut dengan mecin, ya. Nah, mecin ini biasanya terbuat dari fermentasi tetes tebu, ya. Fermentasi tetes tebu ditambah dengan bakteri Micrococcus glutamicus, ya. Jadi kalau ini dikombin atau ditambahkan, itu akan menjadi mecin, ya. Tapi Bapak belum tahu ini beli di mana bakteri ini, tapi bisa menghasilkan mecin ini, ya. Nah, ternyata mecin itu buatan, penyedap buatan. Biasanya kalau penyedap itu umami, ya. Selanjutnya kita lihat lagi. Ada penyedap buatan, ada penyedap alami. Nah, penyedap alami tadi garam, ya. Buat pengasinan dibutuhkan garam. Ada lagi bawang merah. Nah, bawang merah juga buat penyedap alami. Apa jadinya kalau misalkan kalian masak kangkung itu nggak ada bawang merah? Wah, itu kurang sedap, ya. Saja. Begitu juga dengan bawang putih. Nih, bawang putih juga penyedap alami. Walaupun kalau dimakan mentah nggak enak, tetapi kalau ditambah masakan itu enak, ya. Ini namanya penyedap alami. Ada lagi, yaitu cengkeh.
Nah, cengkeh ini zaman dulu juga direbutin karena sangat mahal dan juga sebagai penyedap alami untuk kalangan Eropa terdahulu, dan sekarang juga masih dipakai oleh kita ya untuk makanan cengkeh. Ada lagi namanya merica. Ada yang tahu bentuk merica sebenarnya kayak apa? Ada yang tahu bentuk merica? Tidak. Nggak tahu? Bentuk merica itu kayak bola kecil-kecil bentuk merica. Warnanya biasanya kayak gini, kuning. Jadi merica itu kecil-kecil dan ditumbuk hampir sama kayak lada. Ya, merica itu hampir sama kayak lada gitu. Hanya kadang-kadang susah membedakan antara merica sama lada, kecuali kalau udah cobain. Dan dari harumnya juga merica tuh lebih nyengat. Kita lanjut ke pemberi aroma. Nah, pemberi aroma ini ya, itu disebutnya senyawa ini disebutnya esen ya. Jadi senyawa molekul yang pemberi aroma ya, apalagi yang ini kan disebutnya aroma buatan ya. Ini buatan. Nah, ada yang namanya amil asetat itu untuk pisang. Misalkan nih kalian mau lagi buat kue ya. Kalian kurang pisang. Kalian cari nih, tinggal amil asetat. Misalkan kue pisang kalian nggak ada harum-harumnya sama sekali pisang, padahal rasanya ada gitu ya. Kalian bisa mencari nih amil asetat untuk pemberi aroma. Apel yaitu amil velerat ya, itu buat penambah rasa juga. Ini terus selanjutnya ada yang namanya butil asetat, yaitu buat murbei ya. Butil asetat itu murbei. Etil butirat itu nanas. Isobutil propionat itu rum. Oktil asetat itu untuk jeruk. Nah, kalian bisa cari-cari nih ya pembuatan aroma oktil asetat ini. Itu kayaknya seru gitu ya. Nah, selanjutnya ternyata kalau kita pikir-pikir lagi ya, aroma-aroma ini itu bisa dibuat oleh manusia juga ya, yaitu dengan tentu saja penelitian-penelitian ya. Nah, ini mungkin kalian suatu saat bisa menemukan nih untuk buah naga ya. Semoga kalian bisa buat buah naga. Buah naga sampai saat ini Bapak nyari belum ketemu penambah aromanya seperti apa. Mungkin kalian bisa nih jadi peneliti ya untuk meneliti ini. Dan kita akan lanjut lagi ke bagian pengentalan. Biasanya itu ada di capcay ya. Kalian bisa lihat capcay itu kan kental ya, itu dari pengentalan. Ada lagi yaitu dari permen karet ya. Permen karet juga pengentalan. Nah, pengentalan apa? Yaitu pengentalan adalah bahan tambahan yang digunakan untuk menstabilkan, memekatkan atau mengentalkan makanan. Memekatkan itu kayak capcay ya, itu memekatkan gitu. Selanjutnya, bahannya. Kalau tadi itu adalah kayak fungsinya buat pengental tuh apa aja ya di dunia. Sekarang bahan pengental. Nah, bahan pengental itu dari pati. Dari pati. Kalian udah belajar juga pati yang sebelumnya kita bahas, yaitu agar-agar juga. Agar-agar ini termasuk pengental ya. Jadi kalau kalian lihat agar-agar itu pengental. Dari yang awalnya cair ya, bentuk cair, tiba-tiba kalau didinginin itu dia seperti ini ya, agak-agak lunak gitu ya teksturnya. Nah, ini namanya fungsi dari pengental, itu agar-agar. Ada juga gelatin ya, gelatin. Gam itu yang tadi Bapak bilang permen karet ya. Gam itu untuk permen karet. Ini untuk permen karet. Ini untuk permen karet. Selanjutnya kita lihat lagi, ini ada alganat ya. Jadi seperti ini, senyawanya dibuat oleh manusia juga ya. Jadi bahan-bahan yang di sekitar kita itu kalau emang ada penelitian itu bisa dibuat sebenarnya. Dan ini adalah pengemulsi ya. Kita lihat terlebih dahulu pengemulsi.
Pengemulsi itu adalah campuran ya. Jadi campuran dua bahan menjadi satu. Kalau ini menjadi keju ya. Itu namanya pengemulsi, dua bahan menjadi satu lalu bentuknya pun akan berbeda. Nah, apa sih pengemulsi itu? Pengemulsi adalah bahan tambahan yang dapat mempertahankan penyebaran dispersi lemak dalam air dan sebaliknya. Jadi penyebaran itu bahasa ilmiahnya itu dispersi ya. Kalian kan waktu itu belajar mengenai bahasa-bahasa. Nah, ini dispersi penyebaran. Selanjutnya, lisitin yang terkandung dalam kuning telur ya, kuning telur maupun kedelai. Lesitin digunakan dalam pembuatan mayones dan mentega. Jadi si kuning telur ini dibuat menjadi mayones dan mentega. Kalau kalian bisa coba-coba ya, tuh bisa tuh kuning telur berubah menjadi mayones. Apabila tidak ditambahkan zat pengemulsi, lemak dan air pada mayones dan mentega akan terpisah. Jadi kalau nggak ada zat pengemulsi, itu akan terpisah tuh lemak dan air pada mayones. Seperti itu. Oke, mungkin pembahasan zat aditif ini selesai ya, singkat banget. Yang kata Bapak bilang, untuk pembahasan zat aditif ini singkat, begitu juga dengan zat adiktif. Nanti pembahasan zat aditifnya kita mulai minggu depan ya. Dan jangan lupa coba kalian rangkum yang kisi-kisi nomor 25 yaitu zat adiktif ya. Bagi yang belum absen silahkan absen terlebih dahulu. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau tanyakan? Ada yang belum absen, absen terlebih dahulu. Ada yang mau tanyakan nggak? Nggak ada. Nggak ada. Selain Lilo, siapa lagi yang nggak ada? Tidak, Pak. Tidak. Oke. Bapak share dulu ya, bentar ya. Bapak share dulu ke Google Classroom materi ini. Jadi kalian bisa melihatnya. Sebentar ya. Jangan dulu keluar. Jangan dulu ada yang keluar. Jangan dulu ada yang keluar. Kalau ada yang mau bertanya, silakan tanya aja ya. Ntar silakan kalian download ya. Sebentar, Bapak lagi convert dulu ke PDF. Oke, udah ada notifikasinya ya. Sebentar, Bapak kasih lihat dulu. Yang ini kita hentikan dulu presentasinya. Ini Bapak akan lihatkan. Sebentar ya.